Kalau sampai SE4 ini masih pakai satu kamera aja, nah itu bakal jadi poin yang menurutku minus banget sih. Karena di iPhone 13 itu kita udah ngerasain banyak fitur dari kameranya kan. Dari segi harga, itu udah sama. Terus kalian desainnya juga sama, tapi spesifikasinya beda. Nah, kita akan nge-compare nih, menurut kalian bakal se-worth it apa? iPhone 13 atau iPhone SE4 ini? iPhone SE4 katanya bakal rilis, tapi menurut kalian bakal rilis nggak? Nah, ini masih rumor. Jadi iPhone SE4 bakal rilis, dan yang jadi perdebatan antara user iOS, khususnya iPhone nih, kalau sampai iPhone SE4 ini keluar dengan desain yang lebih baru, spek yang lebih kencang, tapi harganya kurang lebih sama kayak iPhone 13. Kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Nah, sekarang kita akan gambarkan kalau memang seandainya iPhone SE4 itu keluar dan kita akan bandingkan dengan iPhone 13, kira-kira bakal se-worth it mana? iPhone SE4 atau iPhone 13? Tonton video ini sampai habis. Halo Sobat HP, kembali lagi ke channel anugrahpratama.com. Nah, kali ini kita nggak bahas tentang per laptop-laptopan, per PC-PCan. Ini spesial, kita akan ngebahas tentang salah satu brand terkenal di dunia, yaitu Apple. Dengan rumornya iPhone SE4 yang bakal rilis. Apakah dengan desain yang terbaru? Apakah dengan spesifikasi yang lebih kencang? Apakah dengan harga yang bombastis? Kita nggak tahu. Jujur aku pribadi kepo, gimana iPhone SE4 ini bakal rilis atau bakal keluar dengan desainnya atau dengan spesifikasinya. Ya, seperti sebelum-sebelumnya kalian pernah tahu dong, iPhone SE sebelum-sebelumnya yang aku tahu 2020 itu dengan desain iPhone 8. Kemudian spesifikasinya isinya iPhone 10, iPhone X. Jadi kayak banyak yang jadi perdebatan di situ. Tapi itu bisa jadi opsional buat para pengguna iPhone 6, 7, 8 yang masih suka dan nyaman dengan desain itu, tapi pengen spek yang lebih tinggi, iPhone SE 2020 dikeluarin. Nah, iPhone SE4 ini gimana nih? SE4 ini aku penasaran, apakah nanti bakal keluar dengan desain iPhone 13, kemudian speknya 14, tapi harganya kayak 13. Nah, ini bakal jadi perdebatan buat para user iPhone. Dan aku bakal kasih beberapa informasi, mungkin bisa jadi referensi kalian kalau memang benar iPhone SE4 ini bakal keluar. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasan iPhone SE4, yaitu kita ke kelebihannya dulu. Nomor 1, ini udah jadi ciri khas SE banget. Udah pasti harganya super terjangkau. iPhone SE4 ini diprediksi kuat bakal tetap jadi raja iPhone termurah. Bayangin aja, iPhone rasa premium, harga lebih miring. Jadi buat kalian yang pengen upgrade ke ekosistem iOS tapi budget pas-pasan, ini bisa ngebantu banget. Yang kedua, ini rumornya, meskipun harga iPhone SE4 ini miring, tapi spesifikasi yang bakal di-launching atau bakal dirilis itu nggak kaleng-kaleng. Rumornya bakal dipersenjatai dengan chipset Apple generasi terbaru atau minimal chipset flagship dari tahun lalu. Entah itu A16 Bionic, A17 Bionic, atau bahkan yang lebih baru lagi. Intinya buat gaming berat kayak Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain, menurutku itu bakal oke banget sih. Nah, yang ketiga nih dari segi desainnya. Udah pasti tahu dong kebiasaan SE. Yang biasanya kalau kita tahu SE itu punya tombol legendaris nih zaman-zaman iPhone 6, 7, 8. Sekarang rumornya iPhone SE4 bakal ngeluarin desain yang lebih futuristik kayak iPhone sekarang ya, iPhone sekarang ya. Jadi lebih full screen. Nggak ada tuh tombol-tombol di tengah, itu udah nggak ada. Dan ini bisa jadi pertimbangan banget buat kalian kalau memang ini benar-benar rilis, apakah kalian akan beli atau enggak. Jadi dengan desain terbaru ini aku jamin bakal jadi salah satu gebrakan baru untuk SE generasi 4 ini. Tapi gimana? Menurut kalian nih Sobat HP, kalian lebih suka yang masih ada tombol home button-nya atau yang udah full screen? Tapi kalau aku pribadi, jujur sekarang udah iPhone udah nggak ada kan home button-nya. Dan rata-rata semua device, handphone, smartphone apapun, udah nggak ada home button gitu loh. Jadi kalau kalian masih suka dengan ada home button, ya gimana ya? Aneh gitu loh. Cuman kalau aku pribadi emang udah terbiasa dan nyaman gitu dengan full screen.
buat main game juga lebih enak karena udah full kan. Dan SE4 sampai keluar dengan desain yang terbaru ini udah jelas memang pasti akan gebrakan pasar baru. Tapi kalau sampai ada hambatannya lagi parah banget sih. Menurut kalian gimana? Coba komen ya. Nah, nggak ketinggalan juga, pasti dong akan ada support untuk jaringan 5G di iPhone SE 4 ini. Jadi, benar-benar spesifikasinya kita bakal dapet, dimanjain lah dengan spesifikasi terbaru dari SE ini. Cuman, aku pribadi lebih berharap kalau iPhone SE 4 ini keluar, ya seenggaknya punya dual atau triple kamera kayak pada umumnya lah, yang iPhone sebelumnya punya gitu. Karena biar lebih lebih keren aja. Sekarang kan zamannya gitu ya. Kalau kalian bayangin, kalian megang handphone terus kamera belakang cuma satu, itu menurutku masih kuno banget kan. Nah, aku berharap iPhone SE 4 ini juga ngeluarin minimal itu 2. Mau miring atau lurus, mau ke sana terserah deh. Yang penting menurutku minimal 2, please. iPhone harus dengerin ini sih. Nah, sekarang kita bahas kelemahannya nih. Ya, buat kalian nih, ini bisa jadi pertimbangan juga ketika nanti SE 4 ini keluar, bakal jadi pertimbangan buat kalian worth it apa untuk beli iPhone SE 4 atau iPhone 13. Karena ini kemungkinan besar pasti akan ada dari segi desainnya, yaitu kamera tunggalnya itu pasti bakal di launching dengan desain yang sebelumnya, sama lah ibaratnya. Dan itu menurutku agak lumayan PR, karena sekarang di zaman era digitalisasi 2025, sesi foto tuh banyak yang wide angle, banyak yang close up segala macam. Dengan kebutuhan itu agak kurang terpenuhi kalau memang nanti iPhone SE 4 itu cuma ngeluarin kamera tunggal doang. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kalian ya. Kalian harus lebih realistis. Ini udah jelas banget, iPhone SE 4 itu sebenarnya diluncurkan untuk orang-orang yang pengen beli iPhone dengan kualitas spek ya kurang lebih sama di iPhone sekarang, tapi harganya lebih terjangkau. Dan pasti ada fitur yang nggak sama atau nggak sesuai dengan iPhone flagship lainnya yang udah gila banget. Aku yakin Apple pasti punya strategi biar iPhone SE 4 ini tetap terjangkau. Jangan berharap dulu deh ada fitur ajaib kayak layar ProMotion 120Hz, super smooth, material body premium kayak titanium, atau fitur-fitur high-end lainnya. Yang penting menurutku ya performanya tetap kenceng lah untuk sekelas iPhone. Itu aja sih. Nah, yang ketiga udah jelas material body. Ya, tadi aku udah sampein ya di awal, material bodinya itu pasti nggak akan se-premium iPhone sekarang. Rumornya sih masih pakai frame aluminium atau kaca standar, bukan stainless steel atau titanium kayak iPhone Pro yang mewah banget itu tuh. Ya, ini kembali lagi ya ke kebutuhan kalian dan kira-kira budget kalian bisa cukup nggak daripada kalian harus maksain beli yang titanium. Kalau ada budget cukup untuk iPhone yang modelannya SE 4 gini ya kenapa enggak gitu loh. Sekarang kita bahas fitur-fitur yang sering diimpikan untuk pengguna iPhone SE sebelumnya. Ini bakal ada di iPhone SE 4. Ya semoga ada ya. Nomor 1, dan ini bikin semua orang penasaran. Udah pasti layar full screen dengan notch atau bahkan dynamic island. Ini beneran revolusi desain buat iPhone SE. Bayangin aja, iPhone SE dengan tampilan layar penuh ala iPhone modern. Ini sih benar-benar upgrade visual yang signifikan. Sebelumnya ada home button, sekarang full screen. Wah, keren banget sih pasti. Kedua, nggak boleh lupakan chipset yang lebih baru. Ini udah jelas, performa prosesornya dengan chipset terbaru, performa iPhone SE 4 bakal makin ngebut, makin efisien daya, makin lancar buat aplikasi dan game terbaru. Ya, apapun itu kita tunggu aja nih. Kenapa akhirnya Apple ngeluarin series SE? Tujuannya gini, waktu Apple atau iOS ini muncul dengan banyak gebrakan baru di pasar smartphone khususnya, banyak fitur-fitur yang orang ngerasain ini sangat bermanfaat. Dari prosesornya, dari kameranya, dari semua yang ada di iPhone, itu berasa banget beda sebagai pengguna Android dulu. Nah, tapi harga yang dikeluarkan iPhone sampai detik ini, itu gila, mahal banget. Apalagi buat orang-orang menengah dan menengah ke bawah. Ada beberapa orang yang akhirnya bisa mendapatkan iPhone series pada umumnya, tapi ada orang-orang yang belum bisa. Nah, dengan konsep marketing dari iPhone sendiri, mengeluarkan iPhone SE ini tujuannya untuk bisa mencakup semua pasar di lini menengah ke atas atau menengah ke bawah. Ya, untuk bisa merasakan apa? Merasakan nikmatnya menggunakan sistem operasi iOS itu sendiri.
Nah, sekarang kita akan ke compare nih. Kalau memang nanti iPhone SE 4 keluar, kita compare dengan harga yang kemungkinan sama dengan iPhone 13. Karena rumornya iPhone SE 4 ini bakal rilis dengan harga $500 atau sekitar 8 jutaan. Nah, iPhone 13 sendiri, ini yang 128 GB, itu kurang lebih di iBox masih harga 8,7. Dan around-nya kurang lebih sama. Tapi iPhone SE 4 terbaru ini, kan pasti dong, konsepnya kayak gini nih. Kalau kalian tahu iPhone SE 2022, itu konsep desainnya mirip kayak iPhone 10. Masih ada, iPhone X, masih ada home button-nya, kameranya masih satu tuh di pojokan. Tapi kalau untuk spesifikasi iPhone SE 2022 itu, dia udah kayak iPhone 13. Nah, bisa jadi iPhone SE 4 ini dengan desain yang kurang lebih kayak iPhone 13, tapi spesifikasinya itu kayak iPhone 15. Pasti akan lompat satu spesifikasinya. Dan ini kan bisa jadi pertimbangan dari segi harga, itu udah sama. Terus kalian desainnya juga sama, tapi spesifikasinya beda. Nah, kita akan nge-compare nih, menurut kalian bakal worth it apa? iPhone 13 atau iPhone SE 4 ini? Nah, cuman kembali lagi ya, kita akan tunggu gimana rilisnya SE 4 ini. Karena aku penasaran dari segi desain. Kalau sampai SE 4 ini masih pakai satu kamera aja, nah itu bakal jadi poin yang menurutku minus banget sih. Karena di iPhone 13 itu kita udah ngerasain banyak fitur dari kameranya kan. Tapi menurutku kalian bisa tetap tunggu gimana rilisnya SE 4 ini bakal launching. Karena aku pribadi, kalau memang belum melihat secara desainnya, tapi ini kan kita masih perkiraan ya, ini masih rumor aja yang kita bakal ulik. Kalau SE 4 ini masih memang pakai kamera tunggal, itu bakal sayang banget. Karena akan susah bersaing untuk beberapa dari generasi iPhone lainnya, kayak iPhone 13, iPhone 11 sampai 16. Mereka udah punya dual kamera. Dan fitur wide segala macam untuk zoom itu bakal agak PR kalau masih SE 4 ini pakai kamera tunggal. Jadi pertimbangannya itu dari segi kamera aja sih kalau aku pribadi ya. Dan ini bisa jadi referensi kalian nih kalau nanti SE 4 keluar gimana. Jadi kesimpulannya, kalau sampai SE 4 keluar masih pakai kamera tunggal, aku bakal lebih prefer untuk 13. Aku tetap bakal pakai 13. Tapi kalau kalian orang yang memang nggak terlalu butuh soal kamera, soal desain segala macam, kalian lebih bicara soal performa untuk kinerja kalian, untuk aktivitas kalian lah ya. Ya, SE 4 bakal jadi solusi yang oke banget buat kalian. Karena pasti nih, chipsetnya yang akan digunakan itu akan lebih dari 13 yang sekarang. Nah, seperti itu Sobat Api untuk pembahasan rumor tentang rilisnya iPhone SE 4 ini. Kalau aku pribadi, rumor SE 4 ini masih abu-abu. Ini yang udah jelas ada iPhone 16 aja kita belum dapet. Jadi, aku nunggu banget sih iPhone 16 ini bisa masuk ke Indo. Ya, supaya aku bisa cepet-cepet unboxing gitu. Ya, agak PR sih kalau belum ada di Indo untuk bisa kita unboxing. Tapi kita tunggu aja ya, kita bisa unboxing atau enggak. Dan kalau nanti SE 4 ini bakal ada, ya mudah-mudahan juga bisa lebih mudah untuk masuk ke Indo. Ya, kalian tau lah beberapa case yang ada di Indonesia ini sekarang kan, dengan Apple sebagai investor itu nggak jadi. Jadi aku berdoa aja semoga untuk rilisnya apapun generasi teknologi apapun ke Indonesia itu lebih mudah, supaya ya kayak kita bisa lebih bisa ngasih informasi ke kalian gitu loh. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menemukan jawaban nantinya SE 4 bakal keluar seperti apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, serta komen di bawah pendapat kalian seperti apa. Dan yang paling penting, kalian nyalain lonceng di bawah supaya kalian bisa tahu update video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!